Dani Alves bujuk Neymar kembali bantu Barcelona. Barcelona baru saja menutup salah satu musim terburuknya di era modern. Lionel Messi dan kawan-kawan gagal menjuarai La Liga dan Copa del Rey. Hanya tersisa sedikit harapan di Liga Champions. Jelas Barcelona harus segera bergerak. Ada terlalu banyak masalah yang mengganggu musim ini, mulai dari pemecatan pelatih sampai yang paling parah konflik internal. Sederet masalah Barcelona ini kembali mengangkat satu isu yang sudah lama menggantung. Kepulangan Neymar dari Paris Saint-Germain. Ya, Neymar dikabarkan diyakini bisa jadi solusi terbaik setidaknya menurut Dani Alves. Meski sulit dan mahal, Alves percaya Neymar adalah solusi instan untuk memperbaiki masalah Barcelona saat ini. Bicara soal Neymar, Alves jadi mengenang kembali momen usaha meyakinkan bintang Brazil itu. Saat itu Neymar muda masih bersinar di Santos, dan tidak hanya Barcelona yang berminat, ada Real Madrid yang ikut dalam perburuan. Dia pernah menerima tawaran yang sangat besar dari Real Madrid, dan saya berkata kepadanya bahwa jika dia ingin bahagia, dia harus datang ke Barcelona, ungkap Dani Alves. Itulah satu-satunya pengalaman saya mencoba meyakinkan seorang untuk melakukan sesuatu. Kini melihat situasi Neymar di Paris Saint-Germain, Alves merasa jawabannya sudah sangat jelas. Neymar menemui jalan buntu di Paris Saint-Germain. Di sisi lain ada Barcelona yang memanggilnya. Seharusnya tidak perlu berpikir panjang, transfer harus segera diselesaikan. Jika saya ada di posisinya, saya bakal kembali tanpa berpikir panjang. Saya tidak pernah berpikir orang-orang membuat kesalahan ketika memutuskan sesuatu. Semoga orang tahu bahwa Neymar bisa membantu Barcelona, membantu Lionel Messi, dan klub untuk kembali jadi raksasa di La Liga dan juga Eropa, ungkap Dani Alves. Puig dan Fati berlian di antara reruntuhan Barcelona. Ansu Fati dan Rui Coppell menjadi berlian di La Masia yang mengorbit di tengah keterpurukan Barcelona. Mereka menjadi calon bintang Blaugrana di masa depan. Keperkasaan Barcelona di La Liga runtuh dalam 2 musim, sebelumnya runtuh di musim ini. Mereka harus merelakan gelar juara La Liga jatuh ke tangan rival mereka Real Madrid. Setien memberikan cukup banyak kesempatan bermain untuk Puig dan juga Fati. Dikutip dari Transfer Market, Fati berhasil membuat 8 gol dan 1 assist dalam 32 penampilan di musim ini. Sementara Puig mengemas 2 assist dalam 12 laga di musim ini. Potensi besar Puig dan juga Fati terlihat saat Barcelona mengalahkan Deportivo Alaves 5-0 pada pekan terakhir La Liga 19 Juli 2020. Puig bersama Arturo Vidal dan Sergio Busquets sebagai starter di lini tengah bergerak lincah mengalirkan serangan timnya. Dikutip dari Opta, Puig berhasil membuat 2 assist dan 4 kali mengkreasikan peluang. Akurasi umpan pemain 20 tahun itu juga sangat baik, yaitu dengan presentase umpan sebesar 89,9%. Penampilan tak kalah bagus juga dicatatkan oleh Fati. Saya Beluya berusia 17 tahun ini berhasil mengemas 1 gol, 2 kali mengkreasikan peluang serta mencatatkan presentase umpan sukses sebesar 90%. Jika potensi Puig dan juga Fati terus meningkat, bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi bintang di masa depan bagi El Barça. Sosok keduanya menjadi oasis atas minimnya talenta dari La Masia yang mampu mengorbit di tim utama. Melejitnya Puig dan juga Fati menjadi kabar baik bagi Barcelona yang saat ini memang butuh peremajaan skuad. Mereka musim ini memang banyak mengandalkan pemain yang usianya sudah lebih dari 30 tahun. Ballon d'Or dibatalkan, begini tanggapan dari Barcelona. France Football secara resmi mengumumkan dibatalkannya penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19. Pembatalan ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Ballon d'Or. Penghargaan bergengsi ini sudah ada sejak 1956. Tidak ada edisi tahun 2020 karena setelah berbagai pertimbangan bahwa semua persyaratan tidak terpenuhi, kata pemimpin dari majalah France Football. Barcelona pun menanggapi tidak adanya Ballon d'Or tahun 2020. Blaugrana tetap berpikir semua pecinta sepak bola sudah tahu siapa pemain terbaik. Barcelona mengklaim Lionel Messi adalah pemain terbaik 2020, meski sebenarnya banyak orang yang menjagokan pemain Bayern Munchen lewat Robert Lewandowski. Dikutip dari Sport Bible, Messi berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga dengan 25 gol. Messi sekaligus memecahkan rekor yang menjadi pencetak gol terbanyak sebanyak 7 kali. Selain itu, 21 assist Messi sekaligus memecahkan rekor dalam satu musim di La Liga. Messi memecahkan rekor dari mantan rekan setimnya Xavi Hernandez. Lewandowski berhasil menjadi pencetak gol terbanyak musim 2019-2020 di Eropa. Pemain internasional Polandia ini berhasil mencetak 34 gol. Selain itu, Lewandowski berhasil membawa Bayern Munchen meraih gelar Bundesliga ke-8 secara beruntun.
kemudian juga meraih gelar Piala Jerman. Di Serie A, penyerang Lazio Ciro Immobile dan juga bintang Juventus Cristiano Ronaldo bersaing meraih gelar pencetak gol terbanyak. Immobile sejauh ini sudah mencetak 28 gol dan Ronaldo 29 gol, di mana laga Serie A masih tersisa 5 pertandingan. Dalam 10 tahun terakhir, Messi dan Ronaldo bersaing meraih gelar Ballon d'Or. Messi berhasil unggul dengan meraih 6 kali dan Ronaldo 5 kali. Menghadapi Barcelona, Gattuso pamer La Giuseppe Napoli. Barcelona akan menjamu Napoli pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Pelatih Gennaro Gattuso memamerkan La Giuseppe Il Partenope belakangan ini. Napoli gantian menyambangi markas Barcelona pada laga leg kedua 16 besar Liga Champions pada 9 Agustus mendatang. Performa kedua tim cukup berimbang jika menilik hasil pertandingannya belakangan ini. Dari 10 laga selepas kompetisi dilanjutkan, Napoli meraih 6 kemenangan, 3 kali berimbang dan sekali kalah. Dries Mertens dan kawan-kawan juga sukses menggondol trofi Coppa Italia dengan mengalahkan Juventus bulan lalu. Sementara Barcelona sudah melakoni 11 partai dan meraih 7 kemenangan, 3 kali bermain imbang, serta sekali kalah. Namun Lionel Messi dan kawan-kawan baru saja kehilangan gelar juara Liga Spanyol yang direbut Real Madrid. Kami sudah cukup oke sejak jeda kompetisi. Kami berharap bisa ke pertandingan melawan Barcelona dalam kondisi yang oke, ungkap Gennaro Gattuso. Salah satu hambatan Napoli tentu konsentrasi yang terpecah, sebab Serie A masih bergulir, sementara Barcelona baru saja mengakhiri musim Liga Spanyol. Sementara terkait stadion, Gattuso juga menyorotinya, sebab ada wacana laga akan dipindahkan dari Camp Nou. Lonjakan kasus COVID-19 di Barcelona menjadi penyebabnya. Itu yang perlu dikhawatirkan presiden dan direktur. Wajar ada kekhawatiran, tetapi itu adalah sesuatu yang akan diselesaikan, ungkap Gennaro Gattuso. Kontra Napoli di Liga Champions, Barcelona mendapatkan 2 kabar baik. Raksasa sepak bola La Liga Spanyol, Barcelona, mendapatkan 2 kabar baik menjelang pertandingan melawan Napoli di Liga Champions 2019-2020. Perhelatan akbar Liga Champions 2019-2020 akan dilanjutkan pada Agustus mendatang. Kompetisi ini sudah mencapai 16 besar. Ada tim yang sudah menjalani 2 leg, ada pula yang baru menjalani leg pertama. Barcelona sendiri merupakan tim yang baru menjalani 1 leg melawan perwakilan dari Serie A Liga Italia, yaitu Napoli. Pada 25 Februari 2020 yang lalu, keduanya bermain imbang 1-1 di Stadion San Paulo. Kali ini mereka akan menjalani pertandingan di Camp Nou, kandang Blaugrana pada 8 Agustus 2020. Keduanya wajib menang jika ingin bisa lanjut ke perempat final Liga Champions. Namun Barcelona ternyata sedang diuntungkan. Melansir dari laman portal berita olahraga Football de España, pelatih mereka yang bernama Quique Setién akan bisa kembali memainkan 2 bintang andalannya, Ansu Fati dan juga Slimani Lenglet. Ansu Fati yang dimainkan pada pertandingan penutup La Liga Spanyol ketika melawan Alaves sempat mengalami keletihan. Dia pun ditarik keluar saat laga tersebut. Namun Fati diperkirakan bisa kembali fit untuk melawan Napoli. Begitu juga dengan Slimani Lenglet yang mengalami cedera dalam laga yang sama. Lenglet bisa tampil penuh saat melawan Portinope pada 8 Agustus mendatang. Untuk Fati, kemungkinan dia bakal diturunkan di posisi Antoine Griezmann yang masih meragukan bisa bertanding. Griezmann mengalami cedera cukup parah yang membuat Setién masih ragu untuk menurunkannya. Dari 5 pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi sepak bola yang sudah diikuti kedua tim, Barcelona sukses menang 3 kali, Napoli menang 1 kali dan bermain imbang 1 kali. Hasil survei pemain Bundesliga, Lionel Messi dan Jurgen Klopp jadi yang terbaik. Lionel Messi dan Jurgen Klopp terpilih sebagai pemain dan pelatih terbaik di dunia dalam sebuah survei yang melibatkan para pemain di Bundesliga. Survei ini sendiri dilakukan oleh majalah Kicker. Ini adalah ritual tahunan mereka. Total ada 270 pemain yang terlibat dalam survei ini. Mereka kemudian diberi 14 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan Bundesliga, namun ada juga yang berkaitan dengan dunia sepak bola secara umum. Dalam survei ini ada pertanyaan tentang siapa yang mereka anggap sebagai pemain terbaik di dunia. Ternyata mayoritas pemain itu memilih superstars Barcelona Lionel Messi. Sementara itu superstars Juventus Cristiano Ronaldo hanya ada di posisi kedua. Selisih keduanya cukup jauh. Yang pertama ada Lionel Messi dengan 54,8%. Yang kedua ada Cristiano Ronaldo dengan 12,6%. Yang ketiga ada Robert Lewandowski dengan 10,7%. Virgil van Dijk dengan 4,4%. Kylian Mbappe dengan 4,4%.